Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiza Fitri Akila Amri dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan dari materi makalah-makalah yang telah dipresentasikan sebagai bentuk tugas UAS arbitrase dan penyelesaian. Menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan atau perkara oleh seseorang atau beberapa orang wasit atau debitur yang bersama-sama ditunjukkan oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Pasal 615 ayat 1R menyebutkan bahwa setiap orang dapat menyelesaikan perselisihan mengenai hak-hak yang ia kuasai secara bebas kepada keputusan wasit. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan definisi arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian sengketa yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kelompok yang kedua yaitu mengenai Badan Arbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau yang biasa dikenal dengan BARNAS adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAUMUI yang merupakan salah satu wujud dari arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Kemudian pada saat ini di Indonesia terdapat 7 lembaga arbitrase institusional yang bersifat nasional. Yang pertama, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Yang kedua, Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Yang ketiga, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. Keempat, Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia atau BAKI. Yang kelima, Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual atau BAMHKI. Yang keenam, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Dan yang terakhir, Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau BMAI. Kelompok yang ketiga yaitu pilihan penyelesaian sengketa. Pengertian ADR dan bentuk-bentuknya. Untuk memperoleh gambaran umum tentang apa yang disebut ADR, George Appleby dalam tulisannya An Overview of Alternative Dispute Resolution dengan merujuk pendapat Lieberman dan Henry berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen mencari. Yang pertama, model-model baru dalam penyelesaian sengketa. Yang kedua, penerapan-penerapan baru tentang metode-metode lama. Yang ketiga, forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa. Dan yang keempat, penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum. Kemudian ada bentuk-bentuk alternatif dispute resolution atau ADR. Yang pertama, negosiasi. Kedua, good office. Yang ketiga, mediasi. Keempat, konsiliasi. Yang kelima, arbitrase. Yang keenam, summary judicial. Yang ketujuh, rent a judge. Yang kedelapan, met a arb. Yang sembilan, hybrid. Dan yang terakhir, card atau kelompok 4 mengenai konsultasi. Sebenarnya tidak ada suatu rumusan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arti dari konsultasi. Namun, Gunawan Wijaja dan Ahmad Yani berpendapat bahwa konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak yang disebut dengan klien dengan
pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Tahapan dari konsultasi yaitu yang pertama ada provision, artinya bahwa konsultasi memberikan layanan langsung kepada yang tidak memiliki waktu ataupun keterampilan dalam menyelesaikan masalahnya. Konsultan memberikan solusi dan konsulte bebas menentukan cara penyelesaian masalahnya. Yang kedua ada prescription, artinya bahwa konsultan memberikan nasihat dan tidak turut dalam membantu proses penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh konsultan. Yang ketiga ada mediation, artinya bahwa konsultan berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konsultan. Dan terakhir ada collaboration, artinya bahwa konsultan bersama dengan konsulte menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kelompok yang keenam yaitu mengenai negosiasi. Pengertian negosiasi menurut Suyut Margono, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan maupun yang berbeda. Kemudian tahapan dalam negosiasi pada umumnya terdapat 6 langkah. Yang pertama, tahap persiapan, tahap diskusi, tahap mengklarifikasi tujuan, bernegosiasi menuju hasil yang memenangkan, tahap perjanjian, dan yang terakhir tahap menerapkan tindakan dari hasil perjanjian. Kelompok 6 yaitu mengenai mediasi. Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. Lalu ada pun tahapan dalam proses dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama tahap pramediasi, yang kedua tahap pelaksanaan mediasi, dan yang ketiga tahap kelompok 7 yaitu mengenai konsiliasi. Pengertian konsiliasi. Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris yaitu conciliation yang berarti pemufakatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Adapun syarat-syarat menjadi konsiliator adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, warga negara Indonesia, yang ketiga, berumur sekurang-kurangnya 45 tahun, yang keempat, pendidikan minimal lulusan strata 1 atau S1, yang kelima, berbadan sehat menuju surat keterangan dokter, yang keenam, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, yang ketujuh, memiliki pengalaman bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 tahun, yang kedelapan, menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan syarat lain. Kelompok 8 mengenai pengertian pendapat hukum, prosedur, dan pendapat hukum itu bagaimana. Yang pertama ada pengertian pendapat hukum. Legal opinion atau pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum dengan memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis untuk orang yang membutuhkan atau yaitu klien. Kelompok 9 yaitu mengenai macam-macam eksekusi dan pelaksanaannya. Putusan arbitrase ditinjau dari bentuknya dengan berpedoman pada bunyi ketentuan Undang-Undang 30 tahun 1999 sebagaimana telah dicantumkan terutama pasal 32 ayat 1, pasal 44 ayat 2, pasal 45 ayat 1 dan pasal 60. Dapatlah disimpulkan bahwa bentuk putusan arbitrase ada 4 macam, yaitu pertama,
Yang kedua yaitu putusan akhir. Yang ketiga yaitu putusan perdamaian. Yang keempat yaitu putusan Verdict. Sekian penyampaian simpulan dari makalah-makalah kelompok yang telah dipresentasikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.